Kami BPSDM nilai strategisnya adalah memberikan feedback yang tentunya akan memperbaiki kurikulum silabus di program studi terkait. Oke, berarti industri itu bisa mempengaruhi kurikulum, Pak? Sangat bisa. Hexiators, kembali lagi. Kali ini kita dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang perhubungan udara, atau mungkin kita menyebutnya secara global ya, perhubungan tentunya. Nah, hari ini saya sudah mendapat kesempatan yang sangat spesial karena kita bersama langsung dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan, Bapak Subagio. Pak Kabadan, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mas Rahmat. Siap. Luar biasa Pak, ini terima kasih sudah berkenan kami wawancara. Tapi sebelum kita lanjut wawancara Pak, kita nih sedikit penasaran nih dengan background Bapak. Hari ini menjabat sebagai Kepala Badan. Sebelumnya Bapak apa sih Pak, kok bisa sampai ke sini? Silakan Bapak. Iya, selamat pagi teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya dari Hexia di Mas Rahmat. Saya masuk Kementerian Perhubungan itu tahun 1997, jadi sudah hampir 27 tahun nih. Dari 27 tahun itu 21 tahun sendiri saya berkarir di unit planning ya, di Biro Perencanaan. Dan kebetulan juga di Biro Perencanaan saya banyak nangani transportasi laut. Jadi sebenarnya kalau matra udara ini sesuatu yang baru dan tantangan ya bagi saya, karena saya suka tantangan. Dari Biro Perencanaan saya masuk ke Perhubungan Laut tahun 2016, dan pada saat itulah saya ditugaskan di unit pelaksana teknis di daerah. Pertama saya di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, jadi nangani masalah sertifikasi kapal, sertifikasi pelaut ya. Dan setelah itu dikirim ke daerah cukup jauh di Sulawesi Tenggara, di Pelabuhan Bau-Bau, menjadi Kepala Unit Pelaksana Pelabuhan Bau-Bau. Jadi Kepala Pelabuhan pertama yang berasal dari Biro Perencanaan itu insya Allah saya. Luar biasa. Di pengalaman yang sangat luar biasa. Dari Bau-Bau saya dipromosi menjadi Kepala Distrik Navigasi Samarinda, dan gak lama saya ditarik ke pusat menjadi Direktur Kepelabuhanan di Dijen Perhubungan Laut. Background saya S1 Teknik Perkapalan, S2 saya kebetulan Manajemen Transportasi di Institut Teknologi Bandung. Dan kebetulan tesisnya juga ngambil masalah port ya, pelabuhan. Saya kira itu Mas Rahmat, ya, siap, masalah saya. Luar biasa Pak ya, ini sangat semoga bisa menginspirasi para generasi muda nih perjalanan karir dari Pak Kabadan ini. Insya Allah. Amin. Nah Pak, ini kan kita dalam Heli Expo Asia tentunya ya akan mengadakan keterlibatan dari para, kita menyebut mahasiswa atau taruna Pak? Taruna aja. Oke. Biar keren. Biar keren. Oke, para taruna dan taruni dari BPSDM khususnya di bagian perhubungan udara. Dalam ajang ini apa sih Pak pandangan Bapak? Silahkan. Ya, saya kira begitu saya menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, kita punya program yang namanya kerjasama Pentahelix. Jadi kita kerjasama dengan semua stakeholder ya, semua pemangku kepentingan, dan salah satunya adalah dunia usaha, dunia industri. Jadi tujuan dari kerjasama ini adalah menambah pengalaman ya bagi taruna-taruni yang ini khusus untuk yang sekolah di penerbangan, sehingga dia di samping mempelajari teori yang ada di kampusnya, juga praktek yang sifatnya mungkin simulator ya, dan praktek terbang di kampusnya. Saya kira sangat penting untuk menambah pengalaman mereka, itu harus praktek magang di dunia usaha dan dunia industri. Yang salah satunya mungkin kegiatan pameran ya, pameran teknologi. Saya kira ini akan menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman taruna untuk terus menambah khasanah ilmunya. Jadi dia membandingkan antara teori, pengalaman yang ada di kampus dengan yang ada di lapangan, di dunia usaha itu seperti apa. Yang ini tentunya menjadi bekal bagi mereka. Jadi minimum mereka lulus sudah punya pengetahuan tentang hal itu. Jadi saya kira ini sangat mendukung ya untuk perjalanan seorang taruni penerbang gitu, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
PT Hexia ini. Oke, berarti Taruna PPSDMPU harus datang semua dong Pak, cenderung berarti? Ya kami harapkan harus, ya terutama yang memiliki jurusan yang program studi yang berkaitan dengan pameran seperti ini. Oke. Saya kira kan ada yang pilot ya, penerbang, ada yang operator helinya sendiri, teknisi, dan mungkin yang menangani handling di sisi darat. Ya. Cukup banyak loh itu. Banyak sekali Pak memang. Tapi memang harus, karena ke depan kita melihat peluang dan tantangan teman-teman alumni penerbang ini cukup berat ya, terutama pasca COVID kemarin. Jadi dunia penerbangan kita dari jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia lebih kurang 700, sekarang tinggal 300 sampai 400 ya. Ini kita bisa bayangkan gimana kita sudah menyiapkan SDM yang cukup dari sisi supply-nya cukup besar, tiba-tiba grounded ya. Tapi ini suatu tantangan dan kita harus hadapi. Caranya adalah inovasi-inovasi ya, salah satunya pengembangan seperti ini spesialis untuk penerbang heli, dan di Banyuwangi kita juga mengembangkan spesialis untuk penerbangan seaplane. Nanti di wilayah timur kita akan mengembangkan mountainous pilot ya, untuk pegunungan. Ini yang kita coba kembangkan di sekolah-sekolah matra udara di BPSDM Perhubungan, Mas. Baik, terima kasih Pak Gabran. Nah, terkait mengenai nilai strategis Bapak yang dalam Expo ini bagi para mahasiswa, apa sih Pak nilai strategisnya Pak yang Bapak lihat untuk event ini buat para taruna? Silakan. Nilai strategisnya sebenarnya adalah seorang taruna, dia akan mendapat pengetahuan yang dari eksternal ya. Jadi ini tentunya akan menambah daya berpikir dari teman-teman taruna ini terkait khususnya lebih inovasi-inovasi teknologi ya, apalagi ini khusus untuk heli ya, helikopter, di mana heli ini adalah basic dari pengembangan seperti drone itu kan, kalau tidak salah kan heli, karena sifat operator operasional heli kan dia take off landingnya vertikal ya. Jadi ini adalah hal-hal khusus yang menurut saya ya akan menambah kualifikasi dari teman-teman taruna. Di samping mereka nanti lulus sebagai penerbang pesawat bersayap, ini nanti akan, dan harapannya dengan pengetahuan ini dia tidak berhenti sampai di situ, dia bisa berinovasi, dan feedbacknya bagi kami BPSDM, nilai strategisnya adalah memberikan feedback yang tentunya akan memperbaiki kurikulum silabus di program studi terkait. Oke, berarti industri itu bisa mempengaruhi kurikulum Pak? Sangat bisa. Oke. Dan kita, saya bilang BPSDM Perhubungan sudah tidak eksklusif, kita sudah harus inklusif, kita harus menerima masukan dari semua stakeholder dan dari semua lingkungan ya, untuk menambah, memperkaya kurikulum silabus yang diajarkan di sekolah-sekolah penerbang. Oke. Saya kira nilai strategisnya itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Gabran. Nah, Pak, terkait mengenai event Heli Expo lagi nih, saya mau ini kan berhubungan dengan kita ya, para generasi muda, mungkin adik-adik kita juga. Apakah Bapak melihat event ini nanti kita ada networking, ada forum edukasi, ada lomba buat para taruna dan taruni yang mereka juga akan berlomba dengan para mahasiswa seluruh Indonesia nanti, dan bahkan internasional Pak, karena akan ada kampus dari Singapura dan Malaysia kita rencanakan. Nah, apakah event ini dapat membantu buat mereka dalam mengembangkan soft skill-nya? Kalau Bapak melihatnya seperti apa? Saya melihatnya lebih event ini adalah mengembangkan soft skill dalam rangkaian kolaboratif ya. Jadi kolaboratif dan komunikasi, terutama membuat suatu komunikasi antar taruna dari berbagai perguruan tinggi, bahkan dari internasional ya, dari negara lain, yang ini akan menambah kasanah bagi mereka, yang akhirnya akan membentuk suatu networking. Bukan hanya untuk sekarang saja, tapi manakala dia sudah lulus, dia saling berkomunikasi, saling menambah pengetahuan, dan tentunya adalah peluang kerja. Jadi PT Hexia ini saya melihat adalah salah satu nanti menjadi sumber inspiratif ya, untuk mengembangkan
bukan dari seorang taruna sudah lulus menjadi penerbang, tapi pada saat dia masih menjadi taruna ya, pada saat masa-masa pendidikan sudah diberikan suatu wadah untuk berkolaborasi dengan teman-temannya dan yang mungkin satu profesi atau dari pihak-pihak terkait sebagai penambah dari kualifikasi yang dia akan miliki manakala dia sudah lulus nanti. Oke. Jadi itu, Pak. Baik, tapi saya rasa nih ya Pak, saya sangat yakin, amat sangat yakin, pasti di BPSDM Pak, nggak cuma di udara, di semua matra, pasti sudah ada yang namanya kurikulum untuk mengembangkan soft skill. Mungkin saya yakin tuh, saya lihat dari tadi, dari diskusi kita Pak. Nah, kalau kita boleh tahu, soft skill apa aja yang udah dibekali buat para taruna nanti? Jadi kita memiliki tradisi, itu masing-masing matra kita adakan minimum setiap 1 bulan sekali sharing soft skill ya. Oke. Jadi kita juga melihat tantangan ke depan bahwa alumni-alumni BPSDM Perhubungan, baik itu matra darat, laut, udara, kemarin saya ada meeting dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran ya. Kita bicarakan peluang-peluang kerja di level internasional. Dan salah satu yang menarik dari requirement atau persyaratan dari negara-negara yang memiliki peluang, terutama kemarin yang paling besar itu Jepang dan negara-negara di Arab seperti Uni Emirat Arab, itu yang menjadi nilai plus dari SDM Indonesia adalah etika. Oke. Jadi boleh pesaing kita Filipina ya, Vietnam, tapi mereka menilai setelah merekrut dari beberapa negara itu, Indonesia memiliki kelebihan dari sisi etika. Kemampuan teknis kita juga lebih unggul, cuma memang karena kita bangsa yang sopan ya, ya itu yang mungkin kalau mesin tuh diesel, panasnya agak lambat. Tapi begitu dia udah ini, negara tersebut mengakui, maka tugas kami adalah meningkatkan leveling teman-teman taruna ini dari sisi komunikasi, kolaborasi, dan bagaimana cara dia menyampaikan ide-ide kreatif dan inovasi. Tentunya tetap kita menjaga etika, makanya soft skill ini sangat kita tekankan ya. Di samping juga untuk membangun suatu tradisi yang ada di kampus, tradisi yang kolaborasi dan kebersamaan, baik itu antara senior junior, yang nantinya akan bermanfaat manakala dia lulus dan mencari peluang kerja. Dan sekarang negara-negara yang melirik Indonesia sudah melihat dari sisi etika tadi. Itu pentingnya soft skill. Iya. Saya kira itu, Mas. Baik, dan faktanya menarik ya Pak ya, banyak pilot Indonesia, engineer Indonesia tuh yang bekerja di Timur Tengah ya, khususnya itu, dan mereka sangat diungguli gitu. Dan ini valid dari Bapak, sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi Pak dari BPSDM Perhubungan. Nah, selanjutnya Pak, kalau kita boleh tahu sudah sejauh mana ya BPSDM Perhubungan ini kita mendorong kolaborasi dengan pelaku industri dengan memberikan paparan langsung kepada taruna dan taruni Pak terhadap dinamika inovasi teknologi transportasi, khususnya ini penerbangan helikopter. Saya kira kita terus mengembangkan itu dengan mengundang ini ya, para pakar dari baik dalam negeri maupun luar negeri dan dari dunia usaha ya, para praktisi-praktisi teknis yang memiliki pengalaman yang cukup tinggi, jam terbang yang cukup tinggi, dan juga pengalaman teknis yang cukup tinggi. Kita undang ke kampus dan bahkan kita memberi kesempatan magang ke para taruna, ke perusahaan, dunia industri, dosen, pengasuhnya juga seperti itu. Jadi kita magangkan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan ada beberapa perusahaan yang pada saat taruna kita magang selesai langsung direkrut, karena ini menurut mereka kualifikasinya bagus dan memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Jadi saya kira kita sangat terbuka. Di samping itu kita juga mengembangkan sistem yang mengikuti tren ya, digitalize, learning management system, bahkan nanti mungkin berkembang ke knowledge management system ya. Jadi kita harus nggak alergi dari itu. Kalau kita pengen maju dan lulusan-lulusan kita pengen diserap oleh perusahaan-perusahaan ya, target. Kami sih punya target kalau untuk matra udara ini lebih sifatnya ke inovasi. Karena kalau kita mengandalkan untuk pilot untuk pesawat bersayap,
kondisinya kita sama-sama tahu ya. Tapi mudah-mudahan nih pertumbuhannya juga cukup cepat ya dengan data yang ada di Ditjen Perhubungan Darat. Tapi kita sudah yang tadi saya sampaikan, berinovasi disiplin, pesawat heli ya, mungkin yang penerbang di pegunungan yang selama ini mungkin masih dikuasai oleh pilot asing. Kita pengennya kita ambil lah dari putra bangsa kita sendiri. Betul. Saya kira itu luar biasa. Pak Kabadan, terakhir nih Bapak, janji terakhir. Nah, saya mau dong Pak pesan-pesan Bapak, tapi kali pesan dan kesan Bapak untuk para taruna dan taruni, khususnya di perhubungan udara, atau mau melebar juga silahkan. Pesan dari Bapak, silakan. Iya, saya kira kalau kita melihat sebuah pesawat landing dan sandar di bandara memang kelihatan gagah ya. Tapi pesawat didesain untuk bergerak dengan kecepatan tinggi memecah langit dan awan untuk mengantarkan penumpang dan kargo dari daerah satu ke daerah lain, dari negara satu ke negara lain. Sama dengan taruna-taruni, kalian kelihatan gagah di kampus, tapi kalian akan lebih hebat kalau kalian bisa berkembang, berkreasi, berinovasi untuk mengembangkan karir, baik itu di perusahaan nasional maupun internasional. Jadi, song-songlah keberhasilan kalian dan rengkuhlah cita-cita kalian dan kibarkan merah putih di atas kehormatan dan keberhasilan kalian. Saya kira itu saja mungkin bisa didefinisikan itu. Siap. Luar biasa Pak Kabadan, ini saya jadi terharu Pak mendengarnya. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga Bapak sehat selalu, sukses, dan apa semua yang direncanakan untuk baiknya para generasi muda ini dapat terlaksana sesuai rencana. Amin. Dan saya juga berdoa semoga Hexiam menjadi salah satu perusahaan operator yang ke depan akan selalu memperhatikan juga perkembangan sumber daya manusia khususnya di matra udara ya, sehingga akan membawa kebaikan bagi negara ini. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, dan itu dia tadi Hexiators perbincangan kami dengan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Bapak Insinyur Subagio MT. Kita ketemu lagi nanti di Heli Expo Asia 2025.